Bagaimana pengaruh modernisasi terhadap kehidupan masyarakat di desa ini? Kalau dari pengaruh modernisasi itu sangat berpengaruh. Bahkan modernisasi itu berpengaruh mulai dari berbagai lapisan masyarakat atau juga berbagai dari segmentasi umur itu terpengaruh. Mulai dari anak kecil sampai tua itu terpengaruh karena siapapun sekarang bisa mengakses modernisasi kan. Tetapi dari budaya yang lama itu memang banyak yang tidak relevan. Tetapi ada banyak juga yang harus kita lestarikan supaya kehidupan tetap berjalan. Mungkin begini, desa ini kan sebenarnya dulu itu ya karakteristiknya itu agraris. Tapi lama-kelamaan kan menjadi sifatnya industrial kan. Terus kemudian modern. Nah, kalau kemudian itu dibiarkan begitu saja, maka kehidupan sosial dan juga alam ini juga tidak akan terawat. Makanya kita serang dengan ya mengambil nilai-nilai positif di kebudayaan lama yang masih bisa digunakan. Walaupun sekarang itu ya banyak juga pemuda ataupun warga lingkungan itu yang ikut ke acara itu ya hanya sekedar ingin kumpul gitu. Tetapi kita kemarin ada metode bikin kayak pamflet gitu, terus di situ ada keterangan-keterangannya, ini fungsinya untuk apa, ini fungsinya untuk apa. Nanti juga bisa saya share itu pamfletnya seperti itu, sehingga paling tidak walaupun mereka itu masyarakat yang sudah menjadi masyarakat yang modernis atau bisa saya katakan desa ini sudah terlanjur urban gitu, tapi tetap mereka itu masih punya keyakinan bahwa ada satu hal yang di masa lalu, budaya masa lalu yang harus tetap saya lakukan walaupun pemikiran saya modern gitu. Jadi di saat memang tidak ada kegiatan itu, biarlah mereka modern gitu dengan pola hidup yang modern, tapi ada satu momen yang harus kita ciptakan supaya mereka kembali lagi ke pola pemikiran ramah dengan tujuan bukannya untuk menghindari sesuatu yang futuristik, tapi memang menjaga kehidupan. Cuma itu toh. Tapi kesimpulannya dari pertanyaan itu tadi memang sangat berpengaruh sekali. Sangat berpengaruh sekali. Apakah ada tradisi upacara unik yang menjadi ciri khas pernikahan yang ada di sini? Dan bagaimana proses tata caranya? Oke, kalau saya ambil dari pertanyaan yang terakhir, bagaimana caranya? Itu terus terang saya tidak mengetahui detailnya, tetapi saya mengetahui bentuk-bentuknya. Hanya saja begini, kalau zaman dahulu itu memang upacara pernikahan itu menjadi sangat sakral ya. Banyak tradisi-tradisinya, misalkan seperti apa itu, melempar beras ke pasangannya gitu. Terus kemudian ada upacara saling suap, jadi menyuapi, terus kemudian saling memberikan minum satu sama lain. Terus ada lagi yang menginjak telur sampai pecah, dan itu benar-benar diatur, terukur, teratur. Artinya ada orang tersendiri yang yang memang bertugas untuk mengatur itu supaya prosesi sakralnya tidak terganggu. Tapi semakin kesini ya karena itu tadi berpengaruh kan, budaya modern berpengaruh. Bahkan sekarang konsep dari pernikahan itu sudah lebih modern. Dulu nggak kenal yang namanya bridesmaid kan. Kalau sekarang itu yang pertama kali dicari adalah bridesmaid. Nah itu memang sudah banyak berubah. Tetapi bukan berarti tidak pernah dilakukan lagi. Ada yang masih melakukan, tetapi tujuannya tidak murni untuk memelihara kesakralan itu. Hanya ingin kesan estetik, hanya ingin kesan ya kayak vintage lah, hanya ingin kesan terus kemudian kesan old school atau oldnya gitu, atau ya sing sifatnya cuma sensasi gitu loh. Tapi mungkin satu dua yang memang ya di desa ini kan masih ada yang kakeknya itu misalkan pemerhati budaya seperti itu, maka masih menggunakan. Tapi itu cuma satu dua saja. Yang lain cuma ya sekedar ingin mencari momen itu supaya unik aja, supaya berkesan aja. Begitu. Kalau sudah jarang Mas? Jarang sekali. Kemarin kalau saya ya kebetulan kalau kemarin waktu saya nikah itu karena COVID sih, jadi nggak boleh ada acara apapun. Cuma saya kan sebenarnya itu sudah pindah ke Iromoko sebenarnya. Lebih istilahnya apa ya? Lebih pelosok dari sini. Itu pun karena ya kemarin COVID ya tidak ada upacara seperti itu. Hanya saja ada bentuk-bentuk yang lain, misalkan ketika pengantin lelaki datang, itu yang punya rumah atau mertua itu membawakan satu kendi. Kendi itu adalah tempat air. Tempat air, terus kemudian
Siram. diminumkan. Oh, diminum. Diminumkan itu sambil berdiri jadi di depan itu. Ya itu cuma itu. Yang selanjutnya karena ya terbentur masalah kondisi sosial, Iya. COVID dan sebagainya. Akhirnya saya tidak menemukan yang lain juga. Seperti itu. Apa fungsi pertunjukan wayang dalam kehidupan masyarakat Jawa? Pertama kunci wayang adalah tradisional wayang budaya Jawa kita. Di wayang itu ada dua sisi, yaitu dari wayang itu ada dua cerita, yaitu cerita Mahabharata dan Ramayana. Nah, cerita wayang itu adalah menunjukkan sifat manusia buruk dan jeleknya manusia. Jadi manusia ada dua sifat, yaitu sifat buruk dan sifat kebaikan. Nah, cerita di wayang itu juga diceritakan tentang keburukan dan kebaikan. Untuk apa itu? Nah, zaman dulu wayang itu sarana untuk dakwah. Zaman dulu wayang itu sarana untuk jadi tidak hanya untuk pertunjukan, tetapi juga sarana untuk pembelajaran untuk dakwah. Apakah dalam menyampaikan cerita dalang mengacu pada pedoman atau hanya imajinatif yang dibuat dalang sendiri? Cerita wayang itu sudah ada pedomannya. Jadi cerita wayang lakon A, B, C itu sudah ada pedomannya, tapi disisipkan dengan dakwah, dengan diceritakan tentang kebaikan, keburukan. Jadi kalau cerita wayang itu sudah ada pakemnya. Jadi kalau kita sering melihat wayang, cerita dalang si A sama si B ceritanya sama, itu harus ceritanya harus sama. Tapi pola penyampaian memang harus berbeda, karena dalang satu sama yang lain itu punya karakter sendiri. Tapi intinya itu sama, ceritanya sama. Cuman berbedanya cara penyampaian misi dan misinya si wayang itu sendiri. Jadi memang cerita wayang udah pakem. Dan kalau lakonnya A, ya itu semua dalang alurnya sekarang udah ada pedomannya. Cuman sisipan Banyulan itu dalang satu sama yang lain berbeda, tapi tujuannya sama. Mengapa mayoritas masyarakat di desa ini bermata pencaharian sebagai pematah sungging? Bagaimana asal mulanya? Sejak zaman dulu di sini memang gudangnya pengrajin wayang. Bahkan di sini ada keturunan dalang sampai 19 generasi. Jadi memang sejak zaman dulu di sini memang cikal bakalnya pembuat wayang. Jadi pembuat wayang, dalang, jadi memang asalnya dari itu. Karena di sini ada keturunan dalang ke 19 generasi. Memang zaman dulu. Nah, kenapa di wilayah sini mata penjarahan wayang? Karena ya di desa Kepusan sudah dikenal di mancanegara, bahkan dikenal di mana-mana. Jadi banyak turis-turis asing yang datang ke sini untuk mencari uang. Dan bahkan di sini tidak hanya menjual wayang, tetapi di sini juga menjual cara membuat wayang. Maka di sini kita bikin menjadi desa wisata. Nah, desa wisata ini tidak hanya menjual wayang, tetapi menjual cara membuat wayang. Tujuannya apa? Tujuan untuk mengenalkan ke masyarakat dunia. Inilah budaya kita. Inilah budaya wayang yang adiluhung. Jadi wayang ini memang sudah diakui di dunia. Bahkan UNESCO sudah menetapkan wayang adalah warisan budaya. Warisan yang kita perlu kita lestarikan. Apakah di desa ini ada pelatihan atau kursus untuk membuat wayang? Ini memang ada pelatihan belajar cara membuat wayang. Jadi bahkan di SMP Negeri 2 Manyaran sini ada muatan lokal belajar membuat wayang. Jadi setelah pulang biasanya dapat pelajaran dari sekolah tentang belajar membuat wayang. Biasanya anak itu datang ke pengrajin dan belajar ke pengrajin. Menggunakan kulit apa untuk membuat wayang? Jadi ada 3 macam kulit. Pertama dari kulit sapi, kulit kerbau, dan kulit kambing.
Nah, Biasanya dipakai kulit apa? biasanya kalau yang kita untuk pedalangan itu adalah kulit kerbau dan kulit sapi. Yang kulit bagus kerbau. adalah kulit kerbau. Yang Karena? nomor dua ada yang karena kulit kerbau itu tahan cuaca. Tadi kalau musim kemarau sama musim hujan itu nggak ada perubahan-perubahannya, cuma sedikit. Tapi kalau kulit sapi kalau musim hujan gini kulitnya agak lembab. Oh, Jadi kalau lembab. musim kemarau kulitnya keras. Maka yang paling bagus adalah kulit kerbau. Berapa harga wayang kulit? Tinggal besar dan kecilnya wayang. Karena apa? Wayang ada beberapa macam ukuran. Ada namanya wayang putren, ada nama wayang bambangan, katungan, dugangan, jangkaan. Nah, itu sudah ada harganya harganya. sendiri.